Selamat pagi Pak Mario dan teman-temanku. Saya Diva Kezi dari kelas 12 IPS ingin mempresentasikan tentang pemberontakan DI atau TII di Aceh. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dimulai pada tanggal 20 September 1953 di Aceh. Pemberontakan ini dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Beu Renueh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekar Maji Madjidan Kartosoewirjo. Latar belakang adanya berbagai masalah, antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DI-TII Aceh. Alasan lain yang menjadi latar belakang dari gerakan DI-TII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Tujuan utama pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia. Namun, setiap daerah juga memiliki tujuan khusus sendiri. Misalnya di Aceh, pemberontakan DI-TII bertujuan mengembalikan otonomi Provinsi Aceh yang sebelumnya dihapus dan digabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Jalannya pemberontakan. Pada Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Syarifuddin Prawinegara ditempatkan di Aceh dengan tujuan memimpin perjuangan di Sumatera jika perundingan KMB gagal. Tanpa berkonsultasi dengan kabinet, Syarifuddin menjadikan Aceh sebagai provinsi, terlepas dari Provinsi Sumatera Utara, dan menunjuk Daud Beuruh ditunjuk sebagai gubernur. Pada awal tahun 1951, setelah RIS bubar, status daerah Aceh dikembalikan menjadi keresidenan dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Penurunan status Aceh ini membuat Daud Beuruh kecewa. Ia kemudian membangun kekuatan untuk menentang pemerintah. Guna menghimpun dukungan masyarakat, Daud mengorbankan sentimen agama Islam dan kedaerahan. Ia juga menjalin komunikasi dengan Kartosuwirjo. Pada 21 September 1953, Daud Beuruh kemudian mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwirjo. Segera setelah maklumat diumumkan, dilaksanakanlah gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintah Republik Indonesia. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Guna mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer, Letnan Kolonel Sejamaun menerapkan kebijakan konsepsi prinsipil bijaksana. Inti dari kebijakan tersebut adalah menerima para pemberontak yang ingin menghentikan perlawanan dan menghancurkan mereka yang masih membangkang. Pada 5 dan 7 Juli 1957, Sejamaun Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh DI di Desa Lamteh. Pertemuan ini menghasilkan Ikrar Lamteh, yang intinya kedua pihak sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh. Beberapa tokoh DI menyetujui ikrar tersebut, tetapi Daud Beuruh menolak ikrar tersebut. Daud Beuruh tetap melanjutkan pemberontakan. Upaya persuasif terus dilakukan pemerintah untuk membujuk agar Daud mau berunding. Pada 17 Desember 1962, diadakanlah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam 1 Kolonel Muhammad Yasin. Secara bertahap, gerakan DI-TII di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. Dengan kembalinya Daud ke masyarakat, keamanan di daerah Aceh sepenuhnya pulih kembali. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih.